Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrudin FM, salah satu dosen program studi ekonomi Fakultas Sosial dan Humaniora di Universitas Nurul Jadid. Sebagai seorang dosen, saya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Semenjak saya mengajar, beberapa mata kuliah saya ampu sesuai kepakaran saya, yang terdiri dari mata kuliah pengantar manajemen, manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen biaya, dan perilaku organisasi. Sebagai seorang dosen, saya aktif menulis juga, sehingga menghasilkan dua buku, yaitu buku perilaku organisasi dan manajemen operasional. Dua buku ini terbit pada tahun kemarin, yaitu 2023, sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, dan digunakan dalam pembelajaran di kelas, serta dapat disebarluaskan oleh penerbit. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Operasional 2, dengan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah Manajemen Operasional 2 ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang mempunyai bobot 3 SKS yang dibagi 2 SKS untuk untuk teori, 1 SKS praktek. Kebetulan di semester 4. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi serta menguraikan materi manajemen operasional dengan menjelaskan konsep-konsep serta implementasinya baik secara manajerial maupun operasional. Selain itu, mata kuliah ini merupakan pengembangan mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah operasional 1, sehingga mata kuliah operasional 2 ini merupakan lanjutan, lebih kepada memberikan contoh-contoh lapangan yang relevan tentunya. Semua materi ini saya sampaikan dalam perkuliahan sebanyak 14 pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Metode yang saya gunakan yaitu project based learning dan blended learning, di mana penggabungan antara metode pembelajaran langsung atau sinkronus dan pembelajaran mandiri atau asinkronus. Model pembelajaran sinkronus saya menggunakan Zoom Meeting dan luring di kelas. Sedangkan asinkronus saya menggunakan e-learning, yaitu eh, link Unuja sendiri, sekaligus memberikan tugas di dalamnya, sehingga mahasiswa dapat mengunduh tugas materi di dalam link tersebut. Sehingga saya menggunakan asesmen dengan aplikasi link tersebut, sehingga mahasiswa eh, dapat belajar mandiri. Baik, berikut saya tampilkan RPS saya. Mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan bobot 3 SKS di semester 4. Untuk CPL-nya yaitu S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri. B1, menguasai konsep teori tentang ilmu ekonomi manajemen dan menerapkannya dalam berbagai
tipe organisasi baik bisnis maupun non-bisnis pada tingkat lokal, nasional, dan global. KO2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU11 menguasai teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. KK5 mampu menyelesaikan masalah lingkungan organisasi yang ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dan industri serta pembangunan ekonomi. KK10 mampu mengimplementasikan sikap dan perilaku dalam organisasi di berbagai tipe organisasi yang ada di lingkungan masyarakat pada level. Untuk CPMK-nya, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep serta peran SDM dalam manajemen operasional. Mahasiswa mampu memahami manajemen rantai pasokan, pengalidayaan, dan persediaan. CP, CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis perencanaan agregat dan kebutuhan bahan atau MRP. CPMK 3, CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis penjadwalan jangka pendek, just in time, dan operasi ramping. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis pemeliharaan dan keandalan. CPMK 6, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis model transportasi. Untuk sub CPMK-nya, di sini kami buat 12 sub CPMK. Yang pertama, mampu memahami gambaran umum manajemen operasional, mampu memahami dan menjelaskan pengertian konsep dan pentingnya manajemen operasional. Yang ketiga, mampu memahami dan menganalisis peran SDM dalam manajemen operasional. 4. Mampu memahami dan menganalisis manajemen rantai pasokan. 5. Mampu memahami dan menjelaskan pengalidayaan atau outsourcing. 6. Mampu menjelaskan dan menganalisis manajemen persediaan. 7. Mampu memahami dan menjelaskan perencanaan agregat. 8. Mampu memahami dan menganalisis perencanaan kebutuhan bahan atau MRP. 9. Mampu memahami dan menjelaskan penjadwalan jangka pendek. 10. Mampu memahami dan menjelaskan just in time dan operasi ramping. 11. Mampu menjelaskan dan menganalisis pemeliharaan dan keandalan. Yang ke-12, mampu menjelaskan dan menganalisis model transportasi. Begitu untuk bahan kajian, saya menggunakan buku manajemen operasional 1, 2, artikel yang relevan, itu, dan juga topik bahasannya sesuai dengan sub JPMK yang tadi. Untuk selanjutnya pustaka, yang pertama saya menggunakan buku sendiri, ya, yaitu berjudul Manajemen Operasional, Teori dan Praktik. Sehingga dalam topik bahasan sudah termuat di dalamnya. Yang kedua, Heiser dan Rader 2010, Manajemen Operasional yang diterbitkan oleh Salemba 4. Yang ketiga, Semayang 2003, Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasional yang diterbitkan oleh Salemba 4. Untuk pendukungnya, saya menggunakan punya Suryono dengan judul Manajemen Operasional. Nah, sehingga kami turunkan beberapa pertemuan sesuai dengan sub PPNK hingga 14 pertemuan, kecuali UTS dan UAS. Berikut rekaman yang telah saya lakukan dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Selamat menyaksikan.
Baik, sepertinya sudah lengkap. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya pertemuan kali ini bermanfaat dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an mubarakan warzuqna fa'lan. Sahiban syari'an. Rabbi yassir wa la ta'sir bika min khair. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke perkuliahan selanjutnya dalam pertemuan ini di ruang Zoom. Untuk pertama, silakan bisa absensi terlebih dahulu di aplikasi e-learning, dipersilakan. Kosminya, Evi, siapa saja yang izin? Ada? Ada dua orang yang tidak masuk Bapak. Yang pertama Dini Wasilatul Rasana, yang kedua Lailatul Syadid. Oh ya, Dini dan Lailatus ya. Baik. Bagaimana yang lainnya? Apakah sudah absensi? Oke, sudah Bapak. Ya Bapak. Baik. Saya share screen dulu. Pertemuan kali ini yaitu kita bahas mengenai pengalidayaan atau disebut outsourcing. Di mana pada pertemuan kemarin saya sudah memberikan tugas kelompok di 5 kelompok. Mungkin di sini disampaikan perwakilan dari kelompoknya sejauh mana pemahaman terkait dengan pengalidayaan atau outsourcing. Nah, baik, sudah terlihat di situ ya, eh, apa yang Anda ketahui tentang outsourcing atau pengalidayaan. Dan yang kedua, seberapa penting outsourcing itu bagi perusahaan. Nah, mungkin bisa disampaikan hasil diskusi kemarin dari beberapa kelompok ini. Kita mulai dari kelompok satu, mungkin ada yang menyampaikan, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan. Menurut hasil diskusi kami, dapat disimpulkan bahwa outsourcing merupakan bentuk penyerahan pekerjaan tertentu yang ada di suatu perusahaan kepada pihak ketiga. Mengapa dilakukan demikian? Karena bertujuan untuk mengurangi beban perusahaan tersebut, Bapak. Baik, Terima kasih, Bapak. baik kita ke kelompok dua. Ada perwakilan, silakan. Ada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Jadi menurut hasil diskusi dari kelompok kami, outsourcing ini merupakan sebuah praktik bisnis di mana perusahaan itu mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan non-inti mereka kepada pihak eksternal atau pihak ketiga, guna untuk mengurangi biaya, lalu meningkatkan efisiensi, dan juga memungkinkan perusahaan untuk fokus kepada pekerjaan inti mereka. Gitu Bapak. Baik, kelompok tiga. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 3. Menurut hasil diskusi kami, outsourcing itu adalah sebuah strategi bisnis di mana sebuah perusahaan atau organisasi itu mengalihkan sebagian tugas, proses ataupun layanan tertentu kepada pihak eksternalnya. Dan contoh outsourcing ini ada di dalam berbagai bidang. Contohnya seperti di sektor industri pakaian, administrasi keuangan, manajemen lantai pasok, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak. Baik, kelompok selanjutnya ada kelompok 4. Ada Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Menurut hasil
Dari diskusi kelompok 4, outsourcing merupakan praktik pemindahan sebagian atau seluruh kegiatan operasional suatu perusahaan kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini biasanya ialah perusahaan lain yang bergerak di bidang penyediaan jasa tenaga kerja. Intinya, outsourcing ini pemberian tugas atau pekerjaan kepada pihak lain untuk dikerjakan. Sudah, baik. Kelompok 5 ada? Baik, ada Bapak. Izin menjawab dari hasil diskusi kelompok 5 itu didapat hasil bahwa outsourcing adalah proses pengalihan sebagian atau keseluruhan pekerjaan dari satu perusahaan kepada pihak ketiga yang bertujuan untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi utama dari perusahaan tersebut. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Baik. Nah, dari masing-masing kelompok sudah bagus semua penyampaiannya. Baik, saya akan memulai untuk penyampaian materi. Kita mulai dari capaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini ya, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengalidayaan atau outsourcing. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi pengalidayaan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami risiko yang dihadapi saat pengalidayaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pengalidayaan dengan menggunakan analisis studi impas. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan keuntungan pengalidayaan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan kerugian pengalidayaan. Itu capaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Nah, kita mulai dari aturan outsourcing yang eh, menaungi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 2003, terus Permenaker Nomor 19 tahun 2012 dan Nomor 11 tahun 2019 terkait dengan outsourcing, di mana berdasarkan kontrak agen tenaga kerja dan kontrak jasa agen tenaga kerja. Nah, hal ini juga ada pembahasan di dalamnya terkait dengan hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan, begitu. Dan di peraturan barunya itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Di situ. Baik, kita lanjut. Karyawan outsourcing dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu, perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi ada kesepakatan kerja yang ditandatangani antar kedua belah pihak itu waktu tertentu. Dan waktu tidak tertentu ini jika seketika perusahaan itu membutuhkan tenaga outsourcing. Apa sih outsourcing itu? Yaitu mengalih ya, atau menggunakan jasa atau produk dari orang lain. Dan perwakilan kelompok sudah bagus sekali penyampaian tadi terkait dengan sejauh mana pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa itu terkait dengan outsourcing. Nah, outsourcing itu memiliki upaya memperoleh ya produk atau jasa yang biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi. Nah, biasanya kalau dilihat dari produknya itu dari pemasok luar. Nah, dan juga jasanya bisa sambil berjalan dari pemasok luar juga dan juga perusahaan outsourcing itu memang perusahaan tersebut bergerak di bidang jasanya, menyediakan tenaga kerja. Baik, apa saja sih yang dialihdayakan? Tentunya tenaga kerja. Ini yaitu people. Yang kedua proses.
Yang ketiga, materialnya, di mana di situ produknya dari perusahaan outsourcing. Baik, kita kupas satu persatu ya. Mulai dari tenaga kerja ya, yang dialihdayakan. Nah, seperti gambar tersebut, yaitu bongkar muatan bahan baku, di mana perusahaan itu bagi pemesan menggunakan jasa outsourcing dalam membongkar bahan bakunya. Dan juga tenaga profesional di situ, controlling di sana, beberapa teknisi yang digunakan di dalam perusahaan. Yang kedua, proses, yaitu apa sih yang dialihdayakan, yaitu bagaimana hasil dari kerja karyawan tersebut. Itu. Yang kedua, bagaimana mesin memproduksi, apakah itu mendukung atau tidak. Yang ketiga, bagaimana produk tersebut dapat apa namanya mendukung perusahaan atau tidak di situ terkait dengan hasil produk yang dari perusahaan outsourcing. Yang ketiga, yaitu material, yaitu dari bahan baku. Perusahaan outsourcing juga ketika eh, bergerak di pemenuhan bahan baku, ya misalnya di sini saya contohkan di PT Eratek, itu di bidang garment ya, penyedia apa namanya baju, celana, ya fashion lainnya. Nah itu kan membutuhkan bahan baku yang mendukung dari produknya, ya seperti kancing, resleting, benang jahitnya dan lain-lain. Nah, keputusan dalam menggunakan atau membeli nih jasa outsourcing situ. Outsourcing apakah hanya digunakan seperlunya saja? Apakah jika perusahaan outsourcing itu menguntungkan perusahaan kita atau tidak situ. Dan juga jika proses tersebut ya dialihkan kepada outsourcing, apakah mendukung produktivitas perusahaan di situ. Nah, dan juga ketika kita menggunakan jasa outsourcing, apakah karyawan kita itu menganggap dirinya tidak dapat memaksimalkan kerjanya atau dianggap kompetisi di situ. Makanya dilihat dari perusahaan kita ketika sudah menggunakan outsourcing. Kira-kira dapat diselesaikan secara mandiri atau kita menggunakan jasa outsourcing. Begitu. Nah, dipikirkan di situ oleh pihak manajemen perusahaan mungkin atau pihak-pihak terkait di dalamnya. Baik, apa sih untung ruginya menggunakan jasa outsourcing itu? Nah, kita lihat dulu untungnya, efisiensi biaya, fleksibilitas, meningkatkan operasi dan layanan, fokus dengan keahlian inti yang hanya dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, menghemat waktu. Karena sudah profesional nih, mungkin yang dianggapnya oleh perusahaan, kita menggunakan atau memanfaatkan jasa outsourcing supaya lebih menghemat waktu. Dan selanjutnya, apa sih ruginya? Yaitu masalah kuantitas, masalah sekuritas, biaya transportasi meningkat, kurangnya kendali terhadap proses, kebocoran informasi perusahaan. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini semua terjadi, eh, ya makanya perusahaan itu ketika menggunakan jasa outsourcing, dikualifikasi dulu, perlu enggak nih perusahaan kita menggunakan apa untungnya, situ apa ruginya, terus bagian apa nanti yang perlu diselesaikan oleh perusahaan outsourcing. Nah, kalau dia bisa diselesaikan oleh perusahaan sendiri, ya
tidak perlu menggunakan jasa outsourcing atau memang ada kerahasiaan perusahaan tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan outsourcing begitu. Nah, baik kita lanjut nih. Nah, resiko apa saja yang ada di outsourcing? Nah, waktu penyelesaian terlambat. Nah, bisa jadi di situ karena pihak karyawan outsourcing itu tidak ada ikatan langsung pada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, perencanaan dan analisis yang tidak tepat. Yang ketiga, menciptakan saingan baru di masa depan. Bisa di sini karyawannya dianggap ini kompetisi dan lain sebagainya. Di situ. Keamanan data-data perusahaan, bisa ini juga sehingga eh, bagian dari resiko outsourcing juga. Nah, yang terakhir, gagal pengiriman. Biasanya ketika ada beberapa kendala, perusahaan tidak mengetahui yang ingin menggunakan itu tenaga kerjanya, kendala di jalan, atau produk yang dikirimkan oleh jasa outsourcing itu mengalami kendala. Bisa jadi di situ bagian dari resiko. Baik, itu cukup untuk pematerian kali ini. Mungkin ada Kita lanjut di diskusi ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Cukup satu saja mungkin ini. Saya Bapak, Ya, silahkan. sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Bapak, saya Windawati, NIM 21424. Baik. Pertanyaannya, apa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk melakukan outsourcing? Terima kasih. Oh, baik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menggunakan jasa outsourcing. Begitu ya. Ya, mungkin sebelum saya menjawab ada yang bisa menjawab dulu nih. Silakan. Saya Bapak. Ya, Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Winda. Saya Nailul Iza, NIM 21424000018. Di sini, sebelum memutuskan untuk melakukan outsourcing, ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan agar keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan resiko. Yang pertama itu adalah biaya, di mana di situ mencakup tentang penghematan biaya dan biaya tambahan. Yang kedua, kualitas dan kompetensi, di mana kualitas dan kompetensi ini mencakup tentang keahlian vendor dan standar kualitas. Yang ketiga, risiko dan keamanan, di mana ini mencakup tentang keamanan data dan kontinuitas bisnis. Dan yang terakhir, ini mencakup tentang implikasi jangka panjang, yang di mana di situ strategi jangka panjang mempertimbangkan bagaimana outsourcing sesuai dengan strategi jangka panjang perusahaan. Dampaknya kepada baik. Baik, cukup. Ya. baik. Baik, tanggapannya sepertinya sudah menjawab dari pertanyaan dari Winda. Faktor-faktor pertimbangan yaitu dari ada 3 tadi, ya. Ya, dilihat jangka panjang dan kerahasiaan perusahaan dan juga faktor kebutuhan perusahaan itu sendiri. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, ya. Eh, kita ketemu di minggu depan. Untuk tugas kelompoknya, silakan cari tentang manajemen persediaan. Itu tugas kelompok ya, supaya disampaikan di minggu depan. Baik, saya akhiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.